Coba sini dulu berdiri. Biar nanti itu video itu aku upload nanti biar kalian tengok dulu betapa bandelnya dia waktu belajar di LPK Darurat. Sini nanti. Kau dulu perkenalan dulu nama. Dari sejarah. Enggak, tahu aja. Inilah buktinya. Kalau nama hal lo. Baik. Pakai bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Raji Pandiangan. Asal dari Aik Nopan. Tamat sekolah kapan? Tamat sekolah dari tahun 2024. 2024. Masuk LPK Darurat kapan? Awal di bulan 7. Bulan 7 tahun 2025. 2025. Anjir. Dapat job? Kau tengok ke sana aja sampai. Dapat job ternakan. Peternakan. Anjir. Udah berapa bulan kau di LPK Darurat? Baru dapat job. Kau boleh masuk bulan 7. Dapat job kapan? Di bulan 11. Bulan 11, 4 bulan dapat job. Anjir. Bahasa Jepang lu kayak mana itu? Berapa kali wawancara? Baru sekali sih. Baru sekali. Lulus pula. Iya, Nah, makanya pusing aku. Ya kan? Iya. Sebenarnya alhamdulillah dulu kan. Seperti dah ini sih. Berarti ini mau berangkat di bulan ini. Iya, Karena bulan 3 ya. Iya, Berarti bulan 7 sampai bulan 12 5 bulan. Bulan 3 berarti sekitar 8 bulan ya. Iya sih. Oke, masuk tim. Kenalkan, nama saya Stephen Wijayanto Topik, asal saya dari perdagangan. Perdagangan. Tamat tahun berapa? Tahun 2025. 2025. Berarti ini SMP mau berarti dari segi sekolah. Iya, sih. Oke, masuk LPK Darurat Bulan 7 awal sih. belum. Kau bulan 7 kapan? 7 awal juga sih. Sama dengan masuk. Sebenarnya sih dia lebih duluan. Sebenarnya dia di bulan 6 akhir sih. Akhir. Kau? Di bulan tanggal 29 sih. Maksudnya di masa pelajarannya pas bulan 1 di bulan 7 tanggal 1. Nomor 1. Kau? Belajar? Mulai belajar tanggal 2 sih. Tanggal 2 nya. Iya. Ini nyampe di sini tanggal 1. Oke, berarti sama-sama nyampe belajar juga. Iya sih. Sama pula job dia. Iya sih. Berarti lulusnya pun sama juga bilang. Iya sih. Kok bisa sama-sama aja dia? Udah ditakdirkan sih. Iya. Pergatulan juga. Jadi kenapa lah kalian harus ke Jepang? Atau gini aja, tahu LPK Darurat dari mana? Aku dari online sih. Online dari mana? TikTok, IG, sama Facebook. Mau berapa cari semua? Udah boleh lihat sih tiba-tiba dari. Ada berapa LPK yang kau tengok sebelum memutuskan aku Darurat? Kau usah sebut namanya lah. Aku tanya jumlah berapa LPK-nya aja. Kemarin 3 sih. Ada 3. Kenapa kau memutuskan memilih LPK Darurat? Satu dari keluarga. Keluarga berarti direkomendasi juga. Iya, dari Keluargamu yang mana? dari Opung yang dua atau bukan? Iya. Oh, berarti dari situ. Iya. Berarti kalau nggak direkomendasikan Opung Kian, kau nggak kesini Kian? Enggak iya. Nah, kemana Kian lah kau? Sebut lokasi aja, kau udah sebutkan ya? Ya tadi yang keluarga sih. Oh, yang daerah Langkat. Heeh. Coba itu pula kau dari kisaran kau. Iya, nama juga dari sini. Nanti Aku pasti dilakukan. niat berninja kau nggak? Dari sini. Enggak. Iya sih. Enggak. Tahu dari mana kau tahu informasi LPK ini? Sama juga dari teman sebenarnya sih, tapi dari Jepang. Awalnya. Temanmu waktu di Indonesia juga? Iya, di kampung. Dia udah di Jepang. Dari Siapa? Di Laurentius Tambang. Laurentius Tambang. Dia orang Medan ini. Dari sini Kalamsa. Laurentius. Tambang. Laurentius. Aku agak ingat dia memang. Tapi wajahnya nggak bisa aku ingat. Jadi gara-gara dia. Jadi sebelumnya belum pernah kau cek LPK gitu kan. Ada sih cek juga kan, cuma tengok pun sama juga. Dulu gue kan sempat mau belajar sini, ya masuk ke grup Council City yang katanya kan. Siapa itu? Kamu. Bu, Oke. Bu kan. Bilangnya satu pun kan beda sama Bu, kedua pun kan tengoknya udah lebih banyak juga yang dari sini berangkat katanya. Di Sobo pun udah berarti udah menyusup Bo ya? Masuk grup-grup ya? Iya, di tengoknya ada banyak berangkat gitu kan. Lebih dipercaya, lebih nampak apa gitu Lebih kan. dipercaya LPK ini. Iya sih. Jadi kau lah Raju. Karena dari rekomendasi hukum dari Batam udah tahu. Iya. Pertama nyampe lah kau di sini. Kayak mana lah penilaianmu sama LPK ini? Bulan 7 berarti kantor ini pun belum jadi kan? Belum sebenarnya. Kau pas ngapain lah? Iya sih. Pas lagi ngapain lah LPK ini? Itu sih.
belum C belum rampung Iya, tadi sensei. Masih itu, Sama kalau sensei sekian sensei masih itu. masih belum apa Tapi yang sini udah semua. Iya. Udah. Jadi kayak mana pendapat bikin sama LPK ini? Contoh, kau kan mau masuk bikin jadi LPK si A. Iya sih. Nah, otomatis kan dari media sosial kan udah kau tengok nih Iya sih. LPK-nya. Kalau Artinya kau merasa, ih, aku nggak masuk sini. Atau kayak yang mana aku tengok LPK ini? enggak Jujur aja kau ini ini. bukan sih Hah? dari sini. Kenapa? Dapat duit, dapat jobnya pun bagus, sensenya juga bagus. Berarti aku salah bertanya nih, cuy. Pas pula dapat job dia bertanya kan? Oke lah, karena kau kan awalnya mau coba ke LPK yang lain, ya kau rupanya rekomendasi orang bukan. Mana tahu ada penyesalanmu. Enggak sih. Tunggu dulu, belum selesai. Apa yang menjadi penyesalan itu? Kalau bisa kami perbaiki, biar kami perbaiki kan itu yang maksudnya. Bukan untuk meng-cancel jobmu, enggak. Itu enggak ada kami. Anjir. Ya. Jadi kenapa lah kau harus itu? Satu untuk membayarkan orang tua, untuk membangun rumah. Dua, Coba jangan joget-joget, kita nggak pakai musik. anjing. Diam aja. Dua membeli tanah anjing. Benar. Sama bangun untuk bangun peternakan anjing. Pas pula kau dapat job peternak. Anjing. Kau peternakan apa nanti? Babi. Di dua ya. Anjing. Kau? Memang suka juga sama budaya Jepang sensei. Karena gini sensei ceritanya. Ada kawanku makanya orang Jepang sensei. Ceritakan dia Jepang itu kayak gini. Sama pun aku suka anime sensei. Jadi itu laporannya sensei. Itu aja. Ya sensei. Tapi ke Jepang itu kan butuh biaya yang besar. Masih sensei. Siapa yang biayakan? Orang kaya yang orang tua atau gimana? Ya sensei. Jadi biayanya kan besar. Hampir 40 ke 50 kan? Iya. Masih kan? Iya. Katakanlah 50. Nah, mangga. Ya, Kenapa kau mau? ada sensei. Orang tua kan pasti gini sensei. Sensei yang mendukung. Sistem mendukung kan sensei. Apapun yang kita inginkan mau. Sebenarnya gini dulu orang tua pengennya aku tuh kuliah. Aku yang nggak mau. Kenapa? Menurutku kalau ini kan segi pandangan dari sensei, karena tengok juga orang di kampungku. Udah kuliah dia S1, kuliah ini kerja dia pun sehari rokok kemana-mana nanti. Nggak apa-apa kuliah. Ya sensei, jadi Tamat kuliah pun nggak ada jaminan kerja bilang Pak. iya sensei itu pun satu. Padahal untuk kuliah habiskan banyak biaya. Ya, lebih baik kayak gini pikiran. Ini mindset ya sensei. Habis pun bisa kembali lagi kayak mana caranya kayak gitu sensei. Butuh modal yang besar kuliah, tapi kita nanti di Jepang kan udah pasti kerja. Iya sensei. Memang itulah perbedaan kita. Artinya gini, kita bukan mau menjelek-jelekan orang kuliah ataupun tidak kuliah. Tergantung bagaimana pola pikir masing-masing. Ada orang pengen kuliah menaikkan titel. Nah, sesungguhnya orang kalau mau kuliah itu, kalau hanya tamat kuliah pengen cari kerja yang lebih enak itu salah. Tapi kalau bisa kuliah menciptakan lapangan kerja, harusnya begitu. Nah, tapi orang banyak yang salah. Nah, tapi kalau memang kau ingin menghasilkan uang lalu ingin menjadi pengusaha, ya memang salah satu jalan, bukan satu-satunya jalan ya. Salah satu jalan ya silahkan berangkat ke luar negeri, nggak harus Jepang. Iya sensei. Tapi karena kita berbicara dalam ruang lingkupnya LPK Dharma, berarti saat ini kan masih di Jepang aja. Oke, udah tepatnya pilihan itu. Cuman kenapa harus bertanya dengan biaya yang besar seperti itu? Kenapa lah orang tua tetap mendukung? Apakah dia karena kaya atau enggak, itu maksudnya? Dari mana sumber uangnya? Ya jujur aja, minjam atau gadekan tanah, kan gitu. Minjam. Oke. Jadi di kontrak kerjamu gajimu berapa? Kalau di bulan kan semuanya 16 sensei. 16 kotor. Enggak, bersih sensei. Udah 16 bersih. Udah foto yang kontrak. Ada sensei. Karena 1.500 ada embel-embelnya lagi. Kalau kami bulan kan embel-embelnya itu kan. Jadi potongannya berapa nih? Kotornya berapa? Kotornya sekitar 20 berapa ya? Dapat segitu. Ada sensei kan
Kan aku baca Kok bisa pula bahasa disiplin? Aku aja lah. Kamu nggak jadi sacok sini. Karena dulu kontrak kerjaku gajinya paling 10 juta bersih kan. 2015. tapi itu di kontrak. Memang itu ya. Iya. Aku nggak bohong ya guys. Memang mereka yang ngomong. Ini kenapa sengaja saya panggil karena saya tadi ngajarin mereka ini. Ya kan? Udah lama, udah 8 bulan tapi nggak ada belajar. Bentar lagi udah mau berangkat kan? Udah terus ya, nggak belajar. Inilah contoh-contoh yang buruk. Buruk ini. Jangan 4 bulan kau di sini langsung dapat job tapi bahasa Jepang marah-balangan nggak ada guna. Awas nanti ku tengok di dalam grup sih kan kena marah gara-gara salah kasih obat pindah musik. Jangan. Daerah mana kalian di Jepang? Daerah mana? Shiba. Oh, apa? Iya, Oke, kita bahas dulu ini. Jadi untuk teman-teman yang mau ke Jepang, apalagi kalian dua, yang pertama, apa tujuan ke Jepang? Membahagiakan orang tua. Ini jelas banget. Dengan kau berbuat baik, kau mampu menjadi mandiri, kau bisa berangkat kerja ke Jepang, itu sudah cukup membahagiakan orang tua. Tapi keberangkatan ke Jepang itu jangan menjadi alasan untuk membahagiakan orang tua. Itu salah. Orang tua sudah sangat bahagia melihat kau mampu mengejar masa depannya. Ya, ini jangan dengan seperti ini. Cuman bahagiakanlah mereka melalui kesuksesanmu. Jangan dengan cara kamu memberi uang kepada mereka. Salah. Ingat, kalian di Jepang punya kontrak. Kalau bisa sisihkan, bikin keranjang-keranjangnya. Gaji untuk tabungan berapa persen, untuk ortu berapa persen, untuk keluarga berapa persen. Itu dia. Jangan nanti uang gaji misalnya yang bisa posisikan 10 juta per bulan. Di sini 3 juta, 3 juta, 3 juta. Nah, apa? Hancur. Ya. Kumpulkan uangmu, tabung, belilah lahan yang kau bilang tadi. Kalau rumah saranku jangan dulu. Kalau kau peternakan oke lah bisa. Tapi di samping peternakan ini karena memang dia memiliki risiko. Contoh, saya pernah nih ternak B2. Aku ternak B2 waktu lagi mahal-mahalnya, yang pernah B2 mati-mati ya. Sampai lah 100 ekor. Rupanya udah setiap 100 ekor ini kami besarkan, udah waktunya panen. Malah harga B2 gak ada harganya. Nah, hancur kan? Tekor untuk beli modalnya udah habis duit, untuk ngasih makan yang udah macam sekolahan dokter aku. Iya, 100 ekor. Jadi terakhir aku bikin bersama semua ini. Nah, jadi nggak ada salahnya kita sering-sering. Kalau kau bergaji misalnya, bisa posisikan nih untuk tabungan 10 juta per bulan, ya kan? 10 juta per bulan ini kalau dikalikan setahun berapa? 120 juta dikali 3 tahun. Kau cuma punya duit 360 juta. Kau tahu nggak harga tanah di kampung semua? Per hektar. Berarti kau setiap 3 tahun hanya bisa beli 1 hektar tanah. Emang mau berapa tahun mau di Jepang? Gak pengen kau tinggi? Kalau saranku masih muda-muda kayak gini, minimal 10 tahun kalau di Jepang. Udah? Ada duit, contoh per tahun bisa mengumpul 120 juta. Langsung beli tanah di tahun itu juga. Jangan menunggu 360 juta dulu, baru kau beli tanah. Salah. Ada duit 120, beli tanah. Baru tahun kedua, ada duit lagi 120, beli tanah. Kenapa? Karena tahun ini 10.000 duitmu bisa membeli 3 kentang. Ini tahun 2026. Di 2027 duit 10.000 itu hanya bisa membeli kentang 2. Padahal angkanya sama-sama 10.000, tapi nilainya turun. Itu yang disebut inflasi. Masuk tahun ketiga di 2028, harga 10.000 itu hanya bisa membeli 1 kentang. Jadi jangan menunggu 360 juta dulu duitmu baru kau beli tanah.
di ATM pun itu hilang. Kau kasih ke orang tuamu, belum, aku nggak tahu kayak mana orang tua gue diajarin keuangan. Cuman filosofinya gini, kita bukan tidak peduli sama orang tua. Contoh, tadi kalian bergaji misalnya 14 juta nih, ya kan? Katakan 10 juta fix ke tabungan, berarti sisa yang 4 juta. Nah yang 4 juta misalnya ke orang tua kasih berapa? 2 juta per bulan, sisa 2 juta lagi. Ini loh untuk biaya makanmu setiap bulan. Maka kau irit-irit lah. Nggak usah tiap minggu gua jalan-jalan sama cewek. Tujuan ke Jepang habiskan duit, aku perlu duit dulu. Percaya lah, kalau udah lewat tanda kalian, pulang-pulang kalian dari Jepang, udah ada lahan yang mau kalian tengok-tengok. Udah hasil dari, katakanlah ini lahan itu. Katakanlah ini misalnya singkong lah kalian tanam atau sawit. Hasil daripada sawit inilah kau bikin membeli itu. Kenapa? Lahan kalau kau tanam menghasilkan nggak? Menghasilkan. Rumah kalau kau bangun apa hasilnya? Cuma dari ekor. Apalagi beli mobil. Terkecuali udah ada di sini sawitmu, ada singkong, barulah kau beli gaya. Sama saja juga ada yang bilang kayak gini. LPK kamu besar kali itu sih, tapi datang aku ke rumahmu tipe 36 kan? Ya tahu juga fungsi rumah cuma untuk rumah, mandi, tidur, main-main sama anak-anak. Habis. Ya. Oke, jadi paham ya? Itulah gambaran di sini. Oke, ada yang boleh sampaikan untuk satu kampung? Di mana kamu? Kabupaten apa? Kanopan, bilang lah sama semua saudara sekabupaten Kanopan. Yang dari Kanopan. Kalau rekomendasi ke LPK? Rekomendasi saya. Sampai. Itu dari orang dari Kanopan. Datanglah ke LPK Daruma. LPK Daruma itu banyak jobnya. Satu, kedua, sensi-sensinya baik. Apalagi yang pemiliknya asik. Gak, gimana sih dari tadi kelotak-kelotak kayak gini? Kalau karena di depan kita udah, itu namanya pembelajaran. Kalau kita kesalah, kita yang diajar. Kan kita bawa ke hati. Namanya juga belajar. Nah, ketiga, tempatnya kayak mana? Tempatnya bagus, apalagi asrama 4 bagus. Ya, baru asrama 5 juga bagus, pemandangannya ada. Di sini juga ada permainan, main bola gitu, olahraga ada, lapangan olahraga ada. Keempat, pembelajarannya juga bagus, cuma karena aja yang bodoh. Gak ada yang malas, karena aja yang malas ya. Karena udah dapat job jadi kayak sepele aja gitu. Dari sekarang kami sudah tahu apa kesalahan kami. Nah, jadi untuk kawan-kawan yang di Kanopan kan, ayolah ke LPK kau bilang. Harusnya siapa yang mau kerja ke Jepang belajarlah dulu di LPK ini, gitu ya. Oh, tidak. Nanti orang itu mau ke Jerman, datang ke sini juga. Enggak lah, di sini cuma untuk pembelajaran LPK Daruma, belajar Jepang. Pelatihan. Udah? Oke, guys, untuk kawan-kawan yang ada di perdagangan, khususnya yang ada di Perumnas Bahalias. Beda sih. Aku kisaran kau? Kau nih kisaran? Oh, untuk gila-gila. Untuk yang ada di perdagangan, teman-teman saya yang lagi nganggur, yang baru tamat sekolah, yang lagi bingung mau lanjut kuliah atau kemana, ayolah kerjanya kemana? Kerja ke Jepang. Tapi sebelum ke Jepang itu kan harus belajar. Mari saya rekomendasikan belajarnya di LPK Kofuku Daruma. Semua penjelasannya tadi dijelaskan kawan saya tadi. Jobnya banyak, jangan takut. Belajar di LPK Daruma. Oke, arigatou gozaimasu. Sukses. Oke, beresin.